never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez rela meninggalkan Repsol Honda, tim yang sudah membesarkan namanya demi bergabung bersama tim satelit, Gresini Ducati di MotoGP 2024. Meski terlihat keputusan yang berani, Marquez menilai itu adalah solusi terbaik yang ia miliki demi memperbaiki karirnya yang tengah merosot. Ya, Marc Marquez secara mengejutkan memilih meninggalkan Honda pada akhir musim MotoGP 2023. Marc Marquez pun memilih bergabung dengan Gresini Racing yang merupakan tim satelit Ducati. Sementara Marc Marquez akan kembali menjadi rekan satu tim dengan Alex Marquez. Adik Marc Marquez itu terlebih dahulu bergabung dengan Gresini Racing di MotoGP 2023. Marc Marquez pun mengatakan bergabung dengan Gresini Racing merupakan solusi terbaik dalam karirnya. Sebab, ia tak ingin dalam karirnya tidak bisa berkembang dan membuatnya memilih untuk hijrah dari Repsol Honda. Pergi ke Gresini berarti mengambil langkah maju dalam karir olahraga saya untuk mencari solusi terbaik, karena tidak kemana-mana. Kami harus mengambil langkah-langkah maju dalam karir, dan itulah yang telah saya lakukan sepanjang karir olahraga saya, kata Marc Marquez. Meski sudah meraih banyak gelar juara bersama Honda, Marc Marquez tak ingin berpuas diri. Ducati merupakan tim terbaik di MotoGP saat ini, sehingga membuatnya memilih Gresini Racing yang menggunakan Desmos Edici. Saya mencoba untuk terus maju dan melanjutkan dengan cara terbaik dengan karir saya, jelasnya. Marc Marquez mengalami penurunan performa bersama Repsol Honda dalam 2 musim terakhir. Bahkan, ia terakhir merasakan kemenangan di MotoGP 2021 di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Di sisi lain, MotoGP musim 2024 menarik untuk ditunggu. Banyak hal yang berubah di balapan kasta tertinggi motor roda 2 ini. Salah satunya adalah kepindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Racing Ducati. Marc dan Alex merupakan satu-satunya adik kakak yang membela satu tim, sama seperti ketika mereka melakukannya pertama kali di Repsol Honda pada musim 2020. Sementara itu, Honda ingin mengambil keuntungan dari sistem konsesi baru MotoGP dengan menjadwalkan total hingga 22 tes privat sepanjang tahun ini. Sebagai konsekuensi dari hasil buruk mereka tahun lalu, baik Honda dan Yamaha, dua merek Jepang yang ada di kejuaraan ini akan mendapatkan keuntungan dari serangkaian keuntungan yang telah disetujui oleh pabrikan lain dan berbagai badan yang mengorganisir dan membuat peraturan kejuaraan ini. Terlepas dari opsi untuk terus mengembangkan mesin sepanjang musim sementara pengembangan pabrikan lain dihentikan. Poin lain yang menguntungkan Yamaha dan Honda adalah kemungkinan untuk melakukan tes privat sebanyak yang mereka inginkan dengan pembalap mereka. Honda telah memutuskan untuk menempatkan fokus utamanya pada pengujian dan Autosport telah mengetahui bahwa mereka telah merencanakan kalender tes pribadi yang dapat terdiri dari hingga 22 kali pengujian. Perlu dicatat bahwa ini hanyalah rencana awal yang kemungkinan besar tidak akan dilakukan sepenuhnya. Karena dukungan Yamaha dan Honda akan ditinjau ulang selama liburan musim panas dan dihitung ulang sesuai dengan hasil yang dicapai hingga saat itu. Baik Joan Mir dan Luca Marini, dua pembalap yang berbagi garasi dengan tim HRC, dapat mengambil bagian dalam semua tes ini. Meskipun dimulainya kejuaraan mulai akhir pekan 10 Maret akan membuat partisipasi mereka jauh lebih rumit, terutama mengingat musim ini akan mencakup 22 balapan, dengan balapan sprint di setiap akhir pekan GP. Honda ingin mengambil keuntungan dari sistem konsesi baru MotoGP dengan menjadwalkan total hingga 22 tes privat sepanjang tahun ini, demikian laporan motorsport.com. Terlepas dari opsi untuk terus meningkatkan performa mesin sepanjang musim sementara pengembangan pabrikan lain dihentikan, poin yang menguntungkan Yamaha dan Honda. Livio Suppo menilai Marc Marquez cukup layak kembali ke Honda pada akhir musim 2024, bertepatan dengan Carlo Pernat.
Jelas tidak ada opsi yang bisa dikesampingkan, termasuk Marquez menuju tim resmi. Dalam sebuah wawancara di MotoGP.com, Suppo menganalisis tugas berat yang akan mereka hadapi di Ducati untuk Lineup 2025 dengan mengetahui bahwa mereka memiliki pembalap yang sangat kompetitif di barisan mereka. Mantan bos Suzuki itu yakin bursa transfer akan segera dimulai musim ini dan melihat dengan jelas bahwa akan ada pertarungan hebat untuk mendapatkan kursi terbaik di grid tim resmi Ducati. Semua pebalap Ducati menyelesaikan kontraknya tahun ini, jadi saya kira pasarnya akan segera dimulai. Motornya adalah yang terbaik, jadi semua pebalap Ducati saat ini ingin terus berada di Ducati. Dia memulai. KTM dan Aprilia akan melanjutkan pertumbuhannya, dan Yamaha dan Honda, dengan memberikan konsesi, seharusnya memiliki potensi yang lebih besar. Kita sudah melihat di Valencia bahwa Honda telah mengambil langkah maju. Jika mereka menggunakan konsesi dengan bijak, mereka bisa menutup kesenjangan pada pertengahan musim. Jadi, pasarnya akan sangat berbeda. Lanjutnya, Ducati harus mengamankan Pecco. Orang yang berpeluang meninggalkan Ducati pada 2024 adalah Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu sudah memilih tempat di tim resmi musim lalu, yang akhirnya dipertahankan Enea Bastianini. Tahun 2023 ini, dalam pemaparan film dokumenternya, ia mengaku sudah menyiapkan 2 setelan untuk tes pramusim di Valencia, sehingga ada kemungkinan masuk tim resmi. Namun, Ducati tetap mempercayai Bastianini dan Martin telah memperingatkan rencana masa depannya. Jorge Martin sudah mengatakan bahwa tahun depan dia akan berada di tim resmi Ducati, atau dia akan bersama pabrikan lain. Dia menginginkan sepeda motor pabrikan. Artinya, jika pada pertengahan musim salah satu KTM, Aprilia, Honda atau Yamaha sudah menunjukkan mampu menutup gap, maka Jorge masuk pasar. Ditambah lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Mark. Sementara itu, Alex Rins telah kembali ke trek setelah Natal untuk mengendarai Yamaha. Para pembalap masih menjalani liburan musim dingin sebelum musim presentasi tim dimulai dan kemudian pengujian pramusim dilanjutkan. Namun, ada pula yang sudah tidak sabar untuk segera mengendarai sepeda motor. Seperti halnya Alex Rins yang pernah mengendarai Yamaha tepatnya di sirkuit Almeria yang menjadi tempat banyak pebalap berlatih sepanjang tahun. Tes di Valencia tidak cukup bagi Alex Rins untuk mengenal Yamaha, rasanya tidak cukup bagi saya. Pada akhirnya Anda hanya mempunyai sedikit waktu untuk berkembang dalam 1 hari, untuk mencoba hal-hal baru. Terasa singkat, tapi saya sangat senang dengan hasilnya, jelasnya kepada Sport. Saya sangat senang Yamaha memperhatikan saya dan memberi saya kesempatan untuk kembali ke tim resmi. Dia bersyukur atas kesempatan yang diberikan Suzuki kepadanya saat naik ke MotoGP. Pada akhirnya, perbedaan terbesar antara pejabat dan satelit adalah dukungan yang Anda dapatkan dari pabrik. Kembali kering untuk pemain Aragon, di Valencia. Dalam tes, saya merasa lebih didengarkan oleh lebih banyak orang di level tim untuk bisa mengembangkan motor dan menyumbangkan pengalaman saya kepada tim. Tambah pebalap asal Val d'Algorfa tersebut terkait sesi latihan yang seluruhnya